Perlahan, akhirnya aku bisa menerima diriku sebagai waria. Tapi, meski waria, ya cuma kita berpikir ya, kadang-kadang merenung gitu sendiri ya. Kenapa kok hidup kayak gini gitu, maunya kepingin berubah gitu, kadang-kadang maunya kepingin berubah sampai punya gini apa namanya itu, punya kumis apa gitu, supaya pengen berubah ya jadi laki-laki. Itu juga nggak bisa gitu. Kenapa hidupnya kayak gini gitu. Akhirnya ya jalanin aja hidup kayak gini. berbagai cara kulakukan untuk menjadi laki-laki sejati. Saat usiaku 19 tahun, aku berpacaran dengan seorang perempuan. Saat itu, aku memang menyukai Lu. Ya kepingin semuanya berjenjang pernikahan gitu ya. Karena dihalangi sekarang umur kita masih muda, nggak dikasih sama orang tua. Tak lama setelah putus dengan Lu, aku kembali menjalin cinta dengan perempuan di Cirebon, Jawa Barat. Iya, kepingin jadi laki-laki tuh lama-lama juga tuh suka sama dia, cinta sama dia. Kalau senangnya aku punya anak kan sudah melupakan hidup kayak gini gitu. Akhirnya ternyata nggak bisa gitu, susah menghilangkan hidup kayak gini. Sikap dan tingkahku mirip perempuan. Aku senang berdandan. Hal ini menyulut emosi keluargaku, terutama ayahku. Tapi ibu sang kakak itu tahu kok. Tapi kadang-kadang kan disindir gitu, lah kamu sudah laki-laki mau jadi perempuan apa kamu gitu. Berubah dari hidupmu kayak apa gitu. Ya kadang-kadang keluarga marah ya, kamu berubah apa jalannya apa gini-gini gitu. Makanya kita nggak bisa mau bilang apa ya. Aku sendiri mengalami perang batin. Jadinya kayak dua arah gitu lah. Aku mau gini nggak bisa gini kadang-kadang. Jadinya condongnya itu kayak udah segi jalannya kayaknya kita lihat kayak gitu ya. Akhirnya kita kayak perempuan gitu. Nggak bisa anehnya kita punya adik, punya apa, punya teman. Janganlah menjadi hidup kayak gini. Gitu. Siapa sih orang mau hidup kayak gini? Kayak dua alam gitu. Dukungan ibuku memberi kekuatan untuk berani menghadapi kenyataan. Ibu bilang begini ya, terima aja apa kehendak Tuhan. Nanti saatnya kamu sama siapa jalanilah dulu sampai di mana batasmu kayak gini. Ibu bilang begitu. Perlahan, akhirnya aku bisa menerima diriku sebagai waria. Tapi, meski waria, aku tetap punya harga diri. Tahun 1983, setelah tamat SMP, aku merantau ke Jakarta. Aku bekerja sebagai seorang pembantu. Karena dulu waktu belum pengalaman gitu dapat kerja tuh belum susah gitu nyari kerja ya. Dari pembantu itu ya dapat uang sedikit, dapat rumah, dapat makan gitu loh. Prinsipnya begitu, enggak maunya sih supaya gini itu enggak, sisihkan uangnya untuk adik-adik supaya sekolah sih. Aku ingin adik-adikku bisa sekolah sampai lulus SMA.
Aku tak mau nasib mereka seperti diriku. Kecewa, nggak bisa sekolah ya. Iri kadang-kadang yang lihat teman-teman tuh bisa maju gitu loh. Tak cuma Jakarta, di Cirebon dan Surabaya, aku juga pernah bekerja keras demi sesuap nasi. Mulai jadi pembantu rumah tangga, perawat taman, babysitter, perawat lansia, sampai tukang masak pernah kulakoni. Supaya cari penghasilan dan berubah hidup supaya tetap cari masa depan gitu. Ini dah yang masa ini gitu loh, tak lihat apa gitu ya. Masak ketut, akhirnya belajar masak sedikit demi sedikit, belajar apa, masakan Indonesia, masakan Eropa apa gitu ya. Chinese seafood gitu. Akhirnya bisa sampai ketut bisa kerja di usaha 2 gitu di warung Lowin, pernah kerja Jalan Pratama ya. Aku juga pernah mencoba peruntungan sebagai tukang pijit. Mijit itu ketut sih nggak gini ya. Hanya orang mijit itu untuk selain dipijat untuk bisa mau diladeni gitu, mau dilayani, akhirnya ketut nggak.